Apa? P8. P8, mantap itu. Propnya sama kok. Ya, sama dong. Propnya sama, yuk kita mulai. Siap dong. Fitur dalam beda. Oh, minta cek. Beda aja. Enggak beda jauh. Izin video dong. Monggo silakan. Yuk, pertama orientasi selalu ya. Nah, kita hanya struktur kepala. P8 semua pakai ya? Enggak. Masnya? Baru lulus. Ya apa-apa. Itu lumayan standar itu untuk pakai. Saya kalau lihat kepala biasa kita fungsikan untuk melihat struktur jaringan otak. Nah, teman-teman bisa pakai seperti kita melihat CT scan itu loh. Pernah dengar namanya? Tomographic imaging. Nah, cepet kok, jadi enak kita bisa melihat struktur otak yang menurut lapisan-lapisannya secara sepintas ya. Nah, nah, tempurung kepala, struktur otak, simetris semuanya. Ya. Oke. Terus masih ingat ya struktur-strukturnya? Kemarin saya ngajari mereka pemeriksaan corpus callosum. Iya dong. Jadi kalau kita lihat corpus callosum itu jangan lihat yang lain dulu, lihat tandanya. Kavum apa namanya? Septum pellucidum. Septum pellucidum. Bentuknya dia harus memanjang, nggak boleh bujur sangkar atau absen atau mepet benar. Iya. Kalau itu mepet artinya corpus callosumnya nggak ada. Ya, ini kita lihat namanya anterior complex. Ada struktur-struktur lain, thalamus, fong cerebri, cerebellum, semuanya udah lihat ya. Yuk, masuk ke mata. Mau lihat apa mata? Orbital reflex. Kadang-kadang dapat nervus opticus kalau masih jernih banget. Lensa jernih, ya. Coba dilihat karena banyak kasus katarak kongenital banyak. Terus tulang hidung, jangan lupa ukurlah selalu tulang hidung di satu. Berapapun minggunya cari. Ya. Jangan biasa main 4 dimensi, 3 dimensi dulu. Lihat, mainkan tanganmu. Lihat, lubang hidung harus dilihat. Agenesis nasal, banyak ada. Bibir wajib ya. Celah setipis apapun itu kita bisa lihat kok. Kalau alatnya bagus dok. Oh iso, aku yang pindah tempatmu. Saya berapa tahun mas di rumah sakit umum daerah mas. Alatnya ya uno tapi tetap saya bertahan sampai pensiun. Ya, nih kita lihat bibir ya, aman. Pernah nggak ada bibir sumbing tapi dagu bawah? Belum pernah. Nggak bisa. Karena urutannya dia labio, gnato, palato kan dari labio atas ya. Jadi dok mau lihat palatum dulu. Ya, ngapain bibirnya normal kok? Mungkin nggak palatumnya jebol, bibirnya normal. Mungkin dok. Generasinya dari awal nggak bisa. Jadi urutan labio lihat bibir aman, masuk ke atas, jangan terbalik. Oke, semuanya sudah. Yuk, jantung. Jantung biasa dokter Adi, tapi kita mainkan dulu. Baik, saya biasa kalau ke jantung, nyalain aja. 2 warna kiri kanan itu jadi enak mas. Pernah alat mau P8 dual. Oh Dual ada, semua alat ada sekarang yang punya Doppler ya. Nah jadi sambil saya bisa lihat ke arah kanan. Jadi matamu seolah mau belah 2 gitu. Ya, oke. Ini jantung kiri ya. Ini jantung kanan. Terus kamu kan ngukur ke trivessel tuh. Apa itu trivessel? Urutannya pembuluh darah apa ya? Pulmonaris. Yes, aorta sama sebatang kava ya. Ya, trivessel sudah. Ini left outflow. Yuk kita sekarang ke bagian pencernaan. Lambung harus terlihat. Itu kalau kita melihat ada terisi apa tidak. Tapi kalau bisa coba telusuri bagian tenggorokan dulu kan, kita advance di ceritanya. Kita mau lihat bagian apa namanya? Esofagus. Esofagus itu tidak akan pernah terjadi kantong kecuali apa? Kecuali tidak terlihat lambung. Ya, maka dia akan terjadi
atresia. Nah, lambung tak terisi baru terus gundul di sini, namanya esophagus pouch di sini. Lanjut. Tanda pasti dia pasti Tidak punya atresia esophagus. Oke, lanjut. Nah, kalau kalian sempat melihat tulang belakang, kenapa tidak? Aktifkan. Jadi coba kalau kita punya apa alatmu P8 apa Yang kita nilai apa ya, Dok? Hah? Yang kita nilai di sini apa gitu? Ayo apa yo? Kamu lihat tulang. Jumlahnya. Waduh, untuk jumlah ya boleh mas. Tapi kalau saya sih lihat bagaimana tulangnya, tidak Oh, ada iya. spina bifida, tidak ada skoliosis, ya, aman semua gitu. Mau ngitung tulangnya satu-satu, cervical 7, thoracal 12, waduh mas. Kurang satu ya apa-apa misalnya kan, tidak ada bikin apa-apa juga. Ya, tulang, dah. Terus, oke, sampai mana kita? Nah, lihat pas jantung. Arus aorta boleh kita nyalakan warna. Waduh, mana muter-muter TV. Nah, itu. Nah, coba nyalakan warnanya bareng. Ya. Ini dia arus aorta. Saya lupa ini namanya ductus arteriosus di sini. Apa itu ductus arteriosus? Ini. Bentuknya kayak candlestick ini. Apa itu ductus arteriosus? Yang menghubungkan siang antara aorta ke main pulmonary artery. Cakep. Dia akan tertutup begitu anakmu nangis. Jeks. Gitu, ya. Jadi dekat arus aorta kita geser sedikit lagi gitu. Biasa. Bawah dikit itu. Yes. Nah, sambil kamu lihat, ini kamu ukur ductus apa yang paling kaya oksigen. Ductus apa ini? Ductus venosus. Saya di sini ya. Pernah ngukur ductus venosus, sering pakai. Kalau bisa, meskipun ya maknanya keburu ductus venosus jelek ya bayi ini sudah jelek duluan 2 minggu ya. Ini ductus venosus. paling baik dalam posisi koronal begini. Paling baik sak suka bayi mau gimana. Kita yang menyesuaikan mana bayi dek koronal dek raiso mas. Yang saya heran tuh kok orang-orang tuh masih aja mau suruh minum manis biar kelihatan muka Ya, kok nggak ada bisa gitu loh. Pembodohan masyarakat gitu terus-terusan. Nah, baru kamu ukur iki ductus venosus. Nah, karakteristiknya gelombang trifasik, dia punya 3. Sistole, diastole, dan atrial ejection kayak gitu. Ya, ukur ductus venosus, coba cari. Yuk sampai bawah, kita sekarang ke bagian pencernaan. Oh ya, tulang belakang kita udah lihat dalam posisi dia. Nah, ngomong koronal, cari ginjal. Oh iya dong, mau cari pembuluh darah ginjal. Ayo, percabangannya. Nah, gitu. Nah, ini dia percabangan. Nah, arteri renalis. Ya, ini ginjal kanan, ini ginjal kiri. Ya. Terus kalau sampai misalnya teman-teman sudah sampai pada posisi perut, pernah dengar kasus atresia biliaris? Pernah dengar nggak kasus atresia biliaris? Atresia biliaris itu tidak punya pembuluh darah biliar, vesikanya tidak berkembang, cari di daerah liver. Nah ini loh, kamu kalau mau cari itu lihat ada biliary tree, jadi cabang-cabang pembuluh darahnya persis kayak ranting-ranting pohon. Ya, biliary tree. Nah sekarang kalau sudah sampai pada lambung, jangan lupa cek anus. Ya cari. Kenapa dok hubungannya dengan atresia ini? Ternyata terjadi dilatasi usus
Nanti kalau kalian mau lihat cari di YouTube saya ya, kasus-kasus dari stroke, dilatasi usus macam-macam banyak. Saya follower Nah, dok. dilihat di sini. Kalau sampai itu lambung, kemudian dilatasi ususnya membesar, ternyata dia nggak punya anus. Ya. Tapi kalau dia atresianya di level duodenum, kamu akan melihat di sini sumbatannya langsung kayak double bubble. Beda belum. Tapi kalau sumbatannya sampai paling bawah, kolon dua semua ususnya melembung. Ya. Aman. Nah, sekarang sampai mana? Yuk kita ukur. Oh iya. Ini ibu ini kasusnya anak kedua meninggal dalam kandungan. IFD. Mendekati mau lahiran. Kalian sebagai dokter wajib pertama kita melihat coiling. Nah, bagaimana menentukan coiling, Mas? Bagaimana menentukan itu coilingnya hiper atau hipo? Ayo, Perbandingannya ya dok, dibanding. berapa? Nilai normal nih. Kita bicara kan pakai dasar. Piro? Ada yang pernah baca? Nah itu aku taruh di YouTubeku juga. Lagi loh, kamu lihat dari situ kamu tahu coiling index. Coiling index itu adalah nilai pada saat satu gelombang mutar turun di satu gelombang yang lain. Namanya coiling index. Berapa nilai coiling index yang normal? Ada yang pernah baca? Antara 0,18 sampai 0,55. Ya, itu kemarin saya waktu pas pelatihan USG Madya saya nanti situ juga. Kalian ngukur. Jadi dari gelombang naik sampai gelombang turun. Kalau dari merah ke merah, nggak kayak gitu. Di merah atau ujung, kamu sampai merah ke sini. Loh, gitu mas. Merah ke merah atau biru ke biru. Maka perbandingan itu adalah, nah, kamu tulis. Masalahnya kalau sekarang kamu sampai menemukan kasusnya hipercoiling, coiling index 101 banding berapa? Nah, lihat tuh 1 banding 2. Kita pakai sentimeter ya. Oh, ternyata jaraknya 1 banding 3. Ukur. Tetapi misalnya coiling indexmu 1 cm sudah coiling lagi, 1 cm sudah coiling lagi. 1 banding 1 berapa? 1. Ya. Lebih dari 0,5. Gue itu ya bayi ini keserimpet, nggak bisa ngalir apa-apa. Tuh, namanya coiling index. Ukur selalu. Ya. Jadi kadang-kadang bukan, oh liritan tali pusat di leher, sejauh dia masih nendang, tapi coiling index, bayinya muter. Nah, jangan nanti begitu kamu sudah bisa mengukur coiling index, minggu 36 ke atas ditemukan kasus hipercoiling. Tidak apa-apa bu, nanti terbuka sendiri, muter lagi melawan arah jarum jam. Nggak iso. Tinggal pasien mau mengikuti apa tidak anjuran kita. Yang penting kita tahu ya kasusnya ibu ini kan kadang kasihan ya. Oke, kemudian apakah di antara kalian selalu mengukur arteri uterina? Enggak. Pernah bisa nyari? Yo, coba nyari coiling index, nyari arteri uterina, ductus venosus, jenenge wae advance. Nah, seperti ini. Siapa pakai P8? Saya Di P8 juga ada loh. Tinggal kalian mau pakai apa ora. Ini kan di sini loh. Kita fungsikan potongannya. Coba cari. Yang mana mas? Apa maksudmu? Yang Potongannya udah lewat. bikin enggak? Potongannya selalu di fossa iliaca. Ini kan kamu cari yang ini apa nih? Arteri apa itu namanya? Iya kan. Nah, coba kita mainkan. Nah, kita coba. Ini kan pembuluh darah yang tidak bergerak karena statik kan. Kalau bayi tali pusat kan dia kemana-mana. Nah itu percabangannya. Coba kita pelajari. Kemarin dokter
Oh ini pas geser sih, boleh sih fotografi sudah. Sama Dr. Mangga kan ngajari tentang placenta previa kereta itu dia harus mengikat selain pembuluh darah arteri uriner cabang-cabangnya. Nah ini resep. Nah itu nanti kalian coba di P8 ya, bisa melihat percabangannya dengan jelas. Nah ini perina yang ini kamu ambil rangkaian arteri iliakan. Ada ramus yang menuju ke vagina itu juga bisa menyebabkan perdarahan kalau kita pas HT pada kereta itu. Waktu sekitar 14 menit lagi untuk berganti di. Kalau terjadi apa? Penembus sudah bladder gimana mau nyari? Ya, hancur lebur semua. Ya. Ini uterine arteri, yang ini arteri iliakan. Ya. Coba kalian sambil ukur nyari gitu. Yang sederhana, cepat sekali kita bisa ukur ya. Dia punya sebelah kiri kanan. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Tanya Pak. Tangan kaki lah udah umum lah ya. Kasus-kasus yang akromelia, yang bayi tidak punya tangan, amelia, dan semua ada di YouTube saya. Dan ceritanya kalau kasus DM itu hubungannya sama tebal plasenta apa? Baik, kita sebelum itu kita kalau mau cari ketebalan plasenta, kita pikirkan dulu apa yang bisa kita lakukan dengan alat ini untuk mencari apakah plasentamu bagus atau tidak. Nah, kita bisa pakai Doppler kalau kita mau nyari vaskularisasi. Nah, seperti ini. Kamu nyalakan Doppler, masa itu indeks vaskularisasi. Itu lebih berhubungan dengan kita mau melihat apakah manfaatnya seperti ini ada dengan diabetes. Logikanya pada kasus-kasus diabetes sebelah preeklamsi, aliran darahnya bagus apa enggak? Enggak. Nah, seperti ini. Ini kamu bisa volume analysis yang kita ambil tadi toh. Iya. Kita pakai sampel biopsi vokal. No, di sini. Pakai spear. Oke. Terus kita langsungkan manual trace semi auto quest finder 30 udah start. Nah, ini kamu langsung tembak seperti kita mengambil biopsi. Oh, pembuluh darah yang di sini bagus apa gimana? Nah, terus dia langsung jalankan. Nah itu. Terus kamu bisa cari histologi. Accept. Volume histogram. Nah ini langsung ketemu. Arus darahnya dari bola itu. Udah ada penelitiannya, oh kalau arus darahnya begini, tapi ya makna nilainya apa? Penasaran? Ketebalan plasenta standar itu berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita ambil tegak lurus, jangan miring-miring. Minggunya 19, kira-kira berapa tebalnya? 5. B caranya itu. Ketebalan plasenta itu mengikuti usia kehamilan. Jadi kalau kita ketebalannya masuk minggu, trimester 3 akhir, 40 minggu toh, berapa senti kira-kira? Berapa? 4. Nah ini mendekati 19 lebih. Berapa ketebalannya harusnya? 2. Nah, nah sekarang nih, baru 19 minggu 3 cm, artinya apa? Ketebalan
pasentomegali. Cuma kan tidak melulu diabetes mellitus, apa meneh? Infeksi virus, hidrops, itu, ya itu cara. Placenta kita cuma melihatnya dari sisi itu aja. Ada lagi mau nanya apa? Kelompok Hansisi ditunggu di bilik 1. Kelompok Hansisi dokter Emi sudah datang. Kelompok Hansisi atau bilik 1 ya. Iya, tadi ini di sebelah. Kalian masih berburu SKP juga? Cari Alomedica dulu, masuk lewat situ banyak. Alomedica. Bisa dapat berbanyak sekali untuk ambil SKP gratis. Iya, kepala. Udah kamu rubah, ambil posisinya coronal. Nyari corpus callosum di sini. Potongan transmedia. Mau cari dari kalosal susah kalau enggak. Corpus callosum dan jadi corpus callosum di atas itu. Jadi yang penting kita bisa melihat struktur otak jelas, namanya anterior complex, dan kemudian namanya sini posterior complex di sini. Posterior complex, max cerebri, thalamus, cerebellum sistema. Ada lagi mau tanya? Mau ukur apa, mau ngecari Doppler apa?